an'ama alaina bihadzal din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak beserta Ibu, Masjid Al-Ikhlas Kota Kasablanka, yang insya Allah pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di kalender baru tahun 2016. Kalendernya udah baru Pak ya? Alhamdulillah. Ini juga masih masih tanggal muda. Berarti biasanya dompetnya itu tidak dipenuhi oleh orang yang bawa ini Pak, golok Pak ya. Kalau masih pada pakai golok berarti masih masa perjuangan. Kalau udah pada merah Soekarno Hatta kok baris lah, berarti sudah merdeka Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di tahun baru di minggu pertama. Kita doa bersama semoga Allah kabulkan semua permintaan yang baik dari kita, amin. Yang masih punya kredit rumah semoga segera lunas, amin. Ini aminnya yang paling kencang di sini, kreditnya masih panjang. Yang belum punya rumah gimana ya Allah, kita berdoa semoga kita punya rumah dengan cara yang halal, amin. Yang mobilnya masih jelek semoga diberi yang baik, amin. Yang bapak-bapak yang anaknya masih sekolah semoga sekolahnya diberi kelancaran, amin. Yang belum menikah semoga tahun 2016 ini segera menemukan jodohnya, amin. Nah, amin. Ini yang sudah nikah gimana? Ya nggak usah nambah, yang satu aja ada yang belum dapat kok ya. Kalau laki-laki perempuan Pak, saya ngelihat jemaah di sini tuh adem. Kenapa? Kiamatnya masih jauh Pak. Kenapa Pak? Laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, gitu ya. Makanya kiamatnya masih jauh, gitu. Alhamdulillah, ini termasuk tanda-tanda kiamat masih jauh itu ya, laki-lakinya lebih banyak, gitu. Oke, kita akan lanjutkan kajian kita terkait fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini saya pengen mengulang satu hal terkait problematika yang kita hadapi dalam belajar fikih muamalah Pak. Yang pertama, halal haram adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan Pak mengatakan ini halal, ini haram kecuali yang Allah halalkan, Allah yang haramkan. Bahkan suatu ketika Pak, Nabi Muhammad itu ya, pernah ditegur di dalam ayat Quran gara-gara apa Pak? Beliau mengharamkan sesuatu yang awalnya halal. Di dalam Quran itu ada 5 tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jadi Pak, menghalalkan barang yang haram dengan mengharamkan barang yang awalnya halal itu hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya halal dan haram suatu hal itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata nas yang ada dalam hukum muamalah itu terbatas Pak. Beda dengan nas dalam fikih ibadah. Nas dalam fikih ibadah itu banyak, tapi kalau nas dalam fikih muamalah itu biasanya terbatas. Makanya dalam fikih muamalah itu nanti yang dibahas itu bukan ada dalilnya atau tidak, beda Pak. Ada yang mengharamkan atau tidak. Kalau dalam ibadah biasanya kan ditanya, ada dalilnya enggak gitu ya. Atau yang ditanyakan dalilnya sahih enggak gitu. Kalau dalam fikih muamalah nanti hadisnya, Qur'annya itu sedikit. Maka dari itu dalam pembahasan fikih muamalah nanti yang dibahas itu bukan dalilnya kebanyakan, tapi hukum yang baru ini sama enggak yang diharamkan dengan zaman dulu. Saya kasih contoh Pak.
Di zaman Nabi nggak ada yang namanya dropshipping, nggak ada. Kalau ditanya dalil yang haram kan ada nggak? Nah, di sini yang dibahas. Artinya apa? Nas hukum muamalah itu terbatas, sedangkan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu sangat banyak dan selalu berkembang. Buktinya apa, Pak? Di zaman dulu orang jual rumah itu per meter persegi, Pak. Ya, Pak ya. 1 meter persegi itu jual rumahnya zaman dulu. Kalau sekarang, Pak, jual rumah, orang Betawi itu biasanya ngomong gini, dulu tanah saya jual 1 meter persegi, sekarang dijualnya per meter kubik, Pak. Maksudnya apa? Sekarang, Pak, yang dulu orang Betawi itu tanyanya per meter persegi, sekarang itu ditingkat, Pak, jadi apartemen. Apartemen jualnya per meter persegi atau per meter kubik, Pak? Nah, sekarang per meter kubik, ya kan? Maksudnya apa? Orang, Pak, kalau punya rumah apartemen di lantai 10, ya, boleh nggak dia bongkar sendiri gitu, boleh nggak, Pak? Kalau di atasnya masih ada, gimana caranya? Nah, ini zaman sekarang semua amal itu semakin modern, boleh atau tidak? Nah, di sini. Kemudian ternyata kegiatan ekonomi itu selalu berkembang di tiap tahunnya. Artinya apa? Artinya bisa jadi, Pak, kalau kita bahas fikih muamalah pakai kitabnya Imam Nawawi, itu juga nggak cocok-cocok banget. Atau kita bahas fikih muamalah pakai orang Yaman, Pak, bisa jadi nggak cocok-cocok banget. Kenapa? Karena tiap tahun muamalah selalu berkembang, gitu. Kemudian ternyata dalam perbedaannya nanti ternyata fikih muamalah juga nggak jauh beda dengan fikih yang lain, di mana para ulama juga nanti ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ini biasanya bukan karena dalilnya, tapi karena ini maksudnya bagaimana. Saya kasih contoh. BPJS itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, walaupun MUI menyebutnya ada unsur haramnya, gitu, Pak ya, bukan haram, bukan. Dan di sini bisa jadi perbedaan bukan di dalil, Pak, tapi BPJS itu bagaimana sih sebenarnya sistemnya, ada unsur haramnya atau tidak, gitu. Makanya nanti dalam perekonomian modern kita tidak bisa serta-merta menghukumi suatu hal gara-gara namanya. Saya kasih contoh, bir, Pak. Kalau bir itu kok nanti ada kadar alkoholnya, kan haram, gitu, Pak ya. Tapi kalau Betawi orang jual bir kutok, haram nggak, Pak? Nah, bir kutok itu haram atau enggak? Nanti dulu kita akan lihat namanya. Nah, oke, contohnya apa? Nanti banyak, Pak, bunga dan juga misalnya yang lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi perbedaan. Ya, pakai enak suaranya. Bisa jadi perbedaan itu bukan muncul karena dalilnya, Pak, tapi karena maksud dari akad itu apa? Contohnya, pembiayaan rumah, sama-sama membiayai rumah, tapi akadnya beda, nanti hukumnya beda, Pak. Oke, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita belajar fikih klasik itu agak repot kalau kita samakan dengan sekarang, dalilnya juga terbatas. Cara belajar fikih muamalah yang paling gampang bagaimana? Ternyata begini, Pak, kita mulai, kalau dari mana kita belajar fikih muamalah, kita berdasarkan dari kaidah ini. Suatu ketika Imam As-Suyuti pernah membuat suatu kaidah, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullal dalil ala tahrim. Awal dari segala sesuatu itu boleh, Pak, kecuali yang diharamkan. Atau yang lebih spesifik, kaidah dari Ibnu Taimiyah, al-aslu fil uqud wa syurut al-jawaz wa sihah. Asal dari transaksi dan syarat-syarat penjualan itu al-jawaz wa sihah, boleh dan sah, gitu, Pak. Wala yahrumu minha wa yabtul illa ma dalla syar'u ala tahrimihi wa ibtalihi. Tidak bisa menjadi haram kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oke, ini kaidah awalnya, Pak. Jadi awalnya muamalah itu boleh kecuali yang diharamkan. Berarti pertanyaannya, banyak yang haram atau banyak yang halal, Pak? Banyak yang halal, kecuali yang diharamkan, gitu, Pak ya. Contohnya apa? Kalian semua boleh ke kantor pakai baju apa saja kecuali yang kaos, gitu, Pak. Berarti pakai jubah boleh nggak? Boleh. Pakai sarung boleh nggak? Boleh, gitu. Terus pakai celana kolor boleh nggak?
komplain, kan yang diharamkan cuma kaos, gitu. Nah ini juga gitu. Nah ini beda dengan fikih ibadah. Nah dari sini Pak, maka para ulama biasanya dalam mengarang buku fikih muamalah itu nanti konsepnya macam-macam. Ada yang menyebutkan satu persatu, baik terus macam-macam. Ada yang menyebutkan per haramnya dulu. Maka pada kesempatan kali ini biar saya ringkas Pak, saya ekstrak. Nanti kita bahas yang haram-haramnya dulu. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada unsur haramnya, gitu Pak ya. Oke. Nah, di sini saya membagi akad itu menjadi dari tujuannya. Ini nanti ada dua Pak. Ada yang sifatnya tijari, ada yang sifatnya tabarruk. Tijari itu artinya profitable atau dia komersil. Ada yang sifatnya tabarruk. Tabarruk itu sifatnya sosial atau non profit. Dari sini Pak, nanti kita akan melihat bedanya antara akad tijari dan akad tabarruk. Dari tujuannya akad itu ada dua, yaitu yang sifatnya itu profitable atau bersifat nanti menghasilkan sesuatu, ada yang sifatnya sosial Pak. Ini nanti membedakan diantaranya apa? Diantaranya nanti membedakan dalam konsekuensi hukumnya. Saya kasih satu contoh. Salah satu akad tijari itu jual beli Pak. Salah satu contoh akad tabarruk itu hutang piutang, kemudian hibah dan juga hadiah. Hadiah dengan jual beli itu nanti dua akad yang berbeda dalam konsekuensi hukumnya. Contohnya apa? Dalam bab gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan akad. Kalau dalam jual beli sesuatu yang tidak jelas itu haram Pak. Tidak sah. Contohnya apa? Saya jual kotak ini dengan harga 1 juta. Boleh nggak kalau kita tidak tahu dalamnya? Tidak boleh. Tapi kalau saya hadiahkan kepada Bapak apa yang ada di kantong saya, boleh nggak Pak? Kan Bapak nggak tahu apa yang di kantong saya. Nah ini konsekuensi hukumnya Pak. Nanti bisa jadi kita bicara tentang bonus dalam penjualan rumah. Contohnya apa? Bonus mobil atau beli rumah bonus mobil, gitu Pak ya. Nah ini nanti akan menjadi beda akadnya apa dulu, gitu. Contohnya apa? BPJS juga nanti yang berpengaruh di sini Pak. Akadnya itu tijari atau tabarruk, gitu. Kalau tijari berarti nggak boleh ada horor. Kalau tabarruk bisa jadi boleh ada horor. Saya kasih contoh. Kalau satu kelas itu iuran 10.000, di mana nanti di iuran itu akan ngomong bahwasanya yang sakit akan dapat Pak. Berarti yang tidak sakit dapat nggak? Nggak dapat. Boleh atau enggak? Padahal sama-sama iuran 10.000, gitu ya. Beda ketika kita beli kupon, di mana nanti kita harus dapat, gitu. Ini nanti akan membedakan dulu antara akad itu tijari dan tabarruk. Ini saya permudah dulu bahwasanya akad itu dibagi menjadi dua, sosial dan non sosial, profit dan non profit, gitu Pak. Tapi akad juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sahih, yang kedua adalah fasid. Ini pembagian ulama. Di mana disebut akad itu sahih ketika syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Disebut fasid atau batil ketika syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Oke, ini yang akan kita bahas Pak. Akad disebut sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, gitu Pak ya. Disebut tidak sah ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Walaupun dalam mazhab Hanafi Pak, nanti dibagi menjadi dua lagi, fasid dengan batil. Ini agak sedikit berbeda tapi intinya sama. Artinya begini Pak, akad itu kalau kita jual beli kok syarat dan rukunnya terpenuhi itu berarti sah Pak. Tapi kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti batal, gitu Pak ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah akad batal. Di mana maksud dari batal dalam akad muamalah itu sedikit berbeda dengan batal dalam fikih sholat Pak. Kalau kita sholat kebetulan kentut berarti sholat kita batal. Tapi gara-gara batal itu Pak, kita dosa nggak ketika kita sholat kok kentut? Dosa nggak Pak? Enggak, gitu Pak ya. Dimaksud batal dalam fikih ibadah itu maksudnya apa? Begini, ma'am karena anyatarattab fil qada. Dimaksud batal dalam ibadah itu maksudnya kita belum dianggap melaksanakan ibadah itu, jadi kita harus mengulanginya, yang biasa disebut dengan qada, gitu Pak ya. Contohnya kita sudah sholat
Ternyata kita lupa tadi belum wudu, berarti sholat kita batal. Maksudnya apa? Apakah berdosa, Pak? Tidak, tapi kita masih wajib untuk mengulanginya. Oke. Puasa siang-siang kita lupa makan, Pak. Batal nggak puasa kita? Enggak, gitu Pak ya. Tapi kalau ya udahlah kita teruskan aja lah. Batal nggak? Batal, gitu. Nah di sini batal itu maksudnya apa? Besok kita wajib untuk, gitu Pak. Beda dengan batal dalam akad muamalah. Batal dalam akad muamalah itu maksudnya kullu aqdin lam yatarattab atharuhul maksud minhu syar'an alaihi, yaitu setiap akad yang belum belum mencapai tujuan dari akad itu. Maksudnya apa? Begini, akad jual beli itu tujuannya berpindahnya hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain, gitu Pak ya. Itu namanya sah jual belinya. Kalau jual beli kok belum sah atau batal, berarti kalau kita sebagai orang yang menjual dan orang lain itu sebagai pembeli, berarti pembeli belum sah memiliki harta itu, gitu Pak ya. Saya kasih contoh, jual beli. Ketika jual beli itu kebetulan barangnya belum ada atau barangnya haram, gitu Pak. Akad jual beli ketika disebut batal, berarti seorang pembeli itu belum sah memiliki barang itu. Itu namanya batal dalam akad muamalah. Oke, berarti dosa nggak ketika akad itu batal dalam muamalah? Belum tentu. Yang dosa itu ketika akadnya kita tahu belum sah, kita makan Pak. Berarti kita memakan harta orang lain yang tidak sah, gitu Pak ya. Ini bedanya sah atau batal dalam ibadah dan muamalah. Oke. Kemudian akad muamalah itu saya kasih contoh Pak, ini garis besarnya saja, bahwasanya akad tijarah itu nanti ada kalanya baik atau jual beli. Jual beli nanti macamnya ada macam-macam, ada baik mutlak, murabahah, salam, istisna, shorof. Ini nanti ada di beberapa perbankan syariah Pak, ada jual beli murabahah, gitu Pak ya. Maksudnya apa Ustadz? Tanya tellernya Pak. Kalau tellernya kok nggak paham, berarti tellernya itu nggak bener, gitu. Oke, ini secara garis besar seperti ini, jual beli Pak ya. Ini nanti ada baik mutlak, murabahah, dan lain sebagainya. Ada jual beli salam. Emang salam diperjual belikan Ustaz? Ini salam, ada salam modern Pak, bukan titip salam, gitu bukan. Ya. Tapi ada juga istisna, ada kalanya shorof. Ini nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Insya Allah kita nyampe babnya. Kemudian ada juga syirkah atau bagi hasil. Oke, bagi hasil itu ada yang mudharabah, ada yang mudharabah itu mutlaqah dalam muqayyadah, ada musyarakah, ada muzarah, ada musakoh. Ini apa ini? Repot, makanya Pak JK itu minta kalau bisa diganti dengan bahasa Indonesia dong, gitu ya. Nah, agak repot juga Pak kalau diganti. Ini bisa jadi nanti nggak sepadan, gitu. Oke. Kemudian ada ijarah sewa, ada ijarah benda, ada ijarah jasa, ada ijarah waitina, sewa Pak. Kemudian ada jualah atau imbalan. Ini secara garis besar. Kemudian ada yang tabaru, akad tabaru itu contohnya apa? Wadiah, titipan. Ada yang amanah, ada yang domana. Ini Pak, titipan itu bisa jadi nanti beda dengan titip motor Pak. Kenapa? Kalau titipan itu sebenarnya nggak bayar Pak. Tapi kalau menerima jasa penitipan motor kok bayar, berarti dia bukan penitipan hadiah. Nah ini apa nih? Makanya nanti dalam akad baru Pak, bisa jadi namanya itu beda dengan nama sebenarnya. Saya kasih contoh, Mas, saya pinjem uangnya ya, gitu ya. Atau saya pakai dulu uangnya ya. Beda nggak? Kalau kita, Mas, saya mau pakai motornya ya. Beda nggak? Kalau pakai uang berarti kita boleh belanjakan Pak. Kalau pakai motor boleh nggak kita gadekan ke tempat lain, boleh nggak? Boleh. Wah ini berarti repot ini. Jangan-jangan pengalaman punya orang lain. Nah ini nanti namanya bisa jadi titip Pak. Oke, tapi beda. Oke, ini wadiah itu namanya titip. Tapi kalau titipan motor kok bayar, itu sebenarnya bukan wadiah, tapi nyewa tempat, gitu Pak. Oke. Kemudian wakalah, kafalah, hawalah, rohon kor.
rohon itu nanti apa namanya ini pegadaian rohon. Walaupun nanti akad ini akad yang sederhana Pak. Maksudnya apa? Dalam perkembangan modern akad ini nanti bisa jadi pegadaian itu malah tidak hanya akadnya gede doang Pak, tapi akadnya macam-macam. Oke. Kemudian korot itu utang piutang. Utang piutang itu sebenarnya masuk dalam akad tabarruk Pak ya. Makanya akad utang piutang dalam Islam itu nasoro yang suruh Pak. Nasoro itu menolong, memang benar-benar menolong Pak. Maksudnya apa? Di dalam Islam itu namanya utang piutang itu sebenarnya tidak ada istilah kembali lebih. Kenapa? Karena dia akadnya sosial Pak. Tapi sekarang jadi nasoro yadribu. Nasoro tapi yadribu, menolong tapi malah mukul gitu. Nah ini beda dalam apa namanya, dalam ini dia sebenarnya masuk dalam akad tabarruk gitu. Nah di sini yang akan kita bahas adalah yang haram-haram saja. Maksudnya apa? Bisa jadi nama itu nanti silahkan dikasih nama apa namanya, terserah kalian mau kasih nama. Tapi yang kita pertanyakan adalah ini ada unsur haramnya atau tidak gitu Pak. Kalau ada unsur haramnya berarti hukumnya adalah akadnya batal gitu Pak ya. Oke, unsur haram itu nanti kalau kita boleh singkat Pak, ini gampangin saja sih. Ini kalau dicari di kitabnya sih nggak ada Pak. Saya bikin aja deh. Unsur haramnya itu kalau boleh kita singkat maisir, goror, riba, batil, atau di gampangnya itu maghrib gitu Pak ya. Maisir, goror, riba, batil. Ya gampangnya saja sih. Kemudian baik motor, ikroh, buben, najis, apa namanya? Ini di antara unsur haramnya ini Pak. Ini unsur haram kebanyakan dalam syariah itu yang akad-akad diharamkan ketika ada unsur ini gitu. Unsur maisir atau melalui perjudian, gharar akadnya tidak jelas, riba tambahan yang menzalimi, batil usaha-usaha maksiat dan lain sebagainya. Ini nanti saya akan bahas, kemudian saya kasih fikih klasiknya, kemudian kita bahas fikih modernnya sama atau tidak gitu Pak ya. Contohnya apa? Kalau kita bahas maisir itu judi Pak. Kalau SMS berhadiah gimana? Dukung saya ya, ketik rek spasi hanif gitu Pak ya. Nanti akan berhadiah umroh bagi yang mampu gitu Pak. Nah, ini boleh, itu termasuk maisir apa enggak? Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan bahas satu persatu dari beberapa hal ini yang insya Allah semoga bapak-bapak tidak bosan Pak ya. Nanti kalau tidak paham tanyakan gitu. Kalau Ustaz saya nggak sepakat, ya kita akan coba bahas, dialogkan gitu Pak. Kenapa? Karena ternyata dalam fikih muamalah juga nanti ada sedikit perbedaan antara para ulama satu dengan yang lainnya. Oke. Unsur yang pertama yaitu maisir. Tapi sebelum saya membahas unsur maisir Pak, ini sebenarnya tadi ada ilmunya Pak ya. Tapi setiap kita Pak sebenarnya sudah dikasih sekring Pak. Maksudnya apa? Setiap kita itu sudah dikasih hati, di mana nanti kita sebenarnya punya apa namanya ini nilai, di mana kita di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dikatakan begini. Qala Rasulullah SAW al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu bukan yang sholatnya malamnya itu full enggak, yang puasanya terus enggak. Tapi kata Nabi al-birru itu husnul khuluq. Kebaikan itu budi pekerti yang baik gitu. Kemudian Nabi melanjutkan wal ithmu, dan dosa itu maha kafi sodrika. Sesuatu yang di hati itu kok rasanya kurang enak gitu. Kata Nabi wal ithmu maha kafi sodrika. Dosa itu sebenarnya dia itu indikatornya. Tiap orang itu kalau dia bersih, dia itu ada indikator, yaitu maha kafi sodrika, yaitu apa yang meragukan di dadamu gitu. Lah, kata-kata dada itu bukan berarti dada di sini Pak ya, tapi maksudnya adalah hati gitu. Makanya para ulama ketika membahas Nabi itu sholat meletakkan tangan di atas dada gitu ya. Para ulama itu mazhab 4 hampir-hampir mengatakan antara dada dan pusar Pak. Kenapa? Karena kata dada itu tidak hanya bermakna dada ini. Kenapa? Bisa jadi maknanya itu hati gitu Pak. Kolbun itu artinya bukan heart Pak, bukan hati, tapi sebenarnya maknanya jantung Pak. Kolbun itu artinya sebenarnya jantung. Maka sebenarnya dosa itu sesuatu yang kalau di hati itu kok rasanya kurang enak. Kemudian kata Nabi wa karihta ajab toli alaihin nas,
dan kita itu nggak enak kalau dilihat orang lain gitu. Ini indikator bahwasanya akad itu kok bermasalah. Biasanya akad itu bermasalah, kita menanyakan, kok kayaknya nggak beres ini. Nah, kalau indikator awal itu kok ada, Pak, oh berarti ada indikasi dia itu nggak boleh gitu, Pak. Tiap orang itu punya segernya masing-masing, Pak. Oke, ini sebagai indikator awal di mana nanti kita harus tahu ilmunya. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah maisir. Maisir itu apa? Sebenarnya kata-kata maisir itu mudahnya artinya judi, Pak. Hanya saja judi itu sekarang modelnya macam-macam. Tidak hanya namanya judi, gitu. Apa? Taruhan bola online, gitu. Ya. Atau contohnya yang lain lah. Kalau bicara tentang judi, Pak, semua sepakat bahwasanya hukumnya haram. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Apa? Yas'alu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Kayak orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi itu rijsun min amali syaiton. Dia itu jelek termasuk amal setan, gitu. Kemudian fajtanibu la'allakum tuflihun. Dalilnya jelas, Pak. Lah, kalau hikmahnya ini dia termasuk dosa besar. Jadi setan itu pengen menjadikan manusia itu bermusuhan gara-gara judi, gitu. Lah, di sini, Pak, kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda begini, man halafa faqala fi halafihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah di dalam sumpahnya itu bilang demi Lata demi Uzza gitu, maka dia suruh ngomong la ilaha illallah gitu, suruh syahadat lagi. Kemudian wa man qala li sahibi, dan siapa yang berkata kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada bolonya, mangkola li sahibi ta'al, kemari bro, uqamiruka, yuk kita taruhan, yang menang itu Chelsea atau Barca. Ta'al uqamiruka, yuk malam ini nanti ini loh apa namanya El Clasico, kamu mau ngepor berapa gitu kan? Ya yang menang nanti jajain deh. Ini, Pak, baru ngomong begitu ya kan? Ta'al uqamiruka, kata Nabi, fal yatasodda, suruh sodakoh, Pak. Jadi gara-gara ngomong gitu doang, sodakoh gitu. Hati-hati, Pak, padahal cuma ngomong ya, ini kira-kira nanti pilkada yang menang Jokowi atau Prabowo gitu. Dulu ya, walaupun sakitnya masih sampai sekarang, Pak ya. Ya nggak usah lah, Pak, yang insya Allah 5 tahun lagi gitu. Nah ini gara-gara ta'al uqamiruka, ini hati-hatinya, kata Nabi fal yatasodda, suruh sodakoh. Nah ini para ulama juga membahasnya begini, ternyata pernyataan seperti itu ini ada indikasi dosa, makanya suruh sodakoh, biar sodakoh itu menghapus dosanya gitu. Cuma mau ngomong gitu doang, Pak. Bahkan dalam hadis juga riwayat Imam Ahmad dikatakan qala Rasulullah man laiba bin nardi faqad asawwah wa rasulahu. Man laiba, siapa yang bermain bin nardi dengan Pak Nardi. Namanya Nardi, Pak ya. Ini jangan kita terjemahkan begitu saja. Bin Nardi itu maksudnya itu Nardi itu dalam bahasa Arab, Pak. Artinya itu dadu, Pak. Bahkan namanya Pak Sunardi itu kalau dia suka main dadu, pantas, Pak. Di sini ada namanya Nardi enggak? Tapi Nardi dalam bahasa Arab gitu, Pak ya. Jangan keliru, Pak. Kenapa? Kalau Nardi dalam bahasa Jawa itu artinya orang baik, Pak. Man laiba bin nardi, ya harta juga orang baik. Man laiba bin nardi, siapa yang bermain dadu gitu kan. Maka kata Nabi faqad asawwa wa rasulahu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Cuma kadang uniknya begini, Pak, ini permainan modern itu aneh-aneh. Apa? Ini apa sih namanya yang di Android itu, Pak? Dadu apa? Get rich lah ya. Ini get rich apakah dadu atau enggak, ini bawa alam nih. Ada yang punya main, ada yang pernah main. Invite saya dong. Oh iya. Enggak, ini dadu pada umumnya kalau di zaman dulu nanti itu berarti dia taruhan gitu. Ini taruhan. Lah, sekarang permasalahannya begini. Ini maisir itu sebenarnya dari kata yusrun, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Yusrun itu artinya apa? Mudah gitu, Pak. Makanya namanya itu sebenarnya bagus, Pak. Bunga gitu, Pak ya. Bukan nama sebenarnya. Interest itu kan bagus, Pak. Faidah itu bagus. Termasuk juga maisir itu enak, mudah gitu. Tapi makna secara bahasa, Pak, gitu. Lah secara istilah itu begini, suratul qimar al-mahram antara tuh baina ayam nama ayahram, yaitu qimar atau dia itu judi, di mana tiap orang itu punya dua kemungkinan.
ada kalanya untung, ada kalanya buntung. Di mana dua-duanya itu naroh, gitu. Makanya namanya taruhan. Di sini pengertian secara umum, Pak. Artinya apa? Bisa jadi nanti macam-macam kimar itu nanti ada yang membedakan dua hal. Yang pertama kimar maisir, yang kedua maisirul kimar. Balik. Macam-macam maisir itu nanti ada yang membedakan menjadi dua, yaitu maisirul lahwi, ada maisirul kimar. Kalau lahwi itu sebenarnya yang tidak pakai uang, gitu. Kalau yang kimar itu yang pakai uang taruhan. Kalau yang kimar sepakat haram, Pak. Adapun yang lahwi ini nanti ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan nggak apa-apa. Yang haram paling tidak alasannya karena dia melupakan dari zikir kepada Allah. Kecuali kalau mainnya itu kalau kalah astagfirullah gitu, Pak. Kalau menang alhamdulillah. Kalau lagi naruh ini udah nih, wah subhanallah gitu. Yang itu walaupun pakai alhamdulillah, Pak, ini ya sama-sama haram gitu. Tapi paling tidak yang disepakati haram itu yang pakai duit babi tadi. Kalau yang lahwi itu yang tidak pakai duit masih diperselisihkan keharamannya. Tapi sebagai seorang muslim memang dituntut untuk meninggalkannya, gitu, Pak. Lah, yang jadi masalah ini begini. Ternyata kalau kita perhatikan tinggal unsur haramnya itu apa? Begini. Dikatakan maisir itu haram ketika ada yang pertama adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi. Dua belah pihak itu sama-sama naruh, Pak. Oke. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan. Ini permainannya apa nih? Jelas. Kemudian, keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lain. Sama-sama naruh, yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Gitu, Pak. Ini yang unsur haramnya di sini. Artinya apa? Bisa jadi nanti namanya beda, tapi hukumnya juga beda. Kenapa? Para ulama sepakat judi itu haram, Pak. Namun mereka terkadang berbeda pendapat apakah sebuah produk itu mengandung maisir atau tidak. Saya kasih contoh, Pak. Dulu di zaman dulu, Pak, katanya ada yang namanya SDSB, gitu, Pak ya. Apa? Sumbangan dana sosial berhadiah, gitu, Pak. Sumbangan dana sosial berhadiah itu di zaman dulu. Ketika MUI-nya itu MUI dulu juga masih bingung ini haram atau halal sih. Kenapa? Kan namanya sumbangan gitu. Kalau sumbangan kok berhadiah gitu. Artinya apa? Bisa jadi suatu produk itu nanti berbeda pendapat. Kenapa? Karena beda dalam mensikapinya. Maka kalau kita lihat maisir modern, yang pertama lotre, Pak. Lotre kita beli kartu, beli nomor, Pak. Beli nomor 3 merah gitu, Pak ya. Ada yang pakai ini 23, ada yang itu. Kalau lotre haram, Pak. Kenapa? Karena kita beli atau cap gigi. Cuma masalahnya begini, waktu kecil, Pak, kita pernah beli nggak telur cicak gitu, pernah nggak? Pernah, Pak ya? Judi nggak, Pak? Nah, di sini atau anak kecil nih beli ciki atau beli makanan itu ada hadiahnya, gitu, Pak. Yang dibahas begini, apakah dia itu lotre atau tidak, yang mengharamkan atau tidak? Kenapa? Karena begini, nanti ada kaidahnya, yuktafaru fit tawabi ma la yuktafaru fi ghairiha. Sesuatu itu dimaafkan ketika dia itu jadi tawabi. Tawabi itu bukan produk aslinya. Kalau bukan produk aslinya, berarti hadiahnya itu kan turunan, Pak. Turunan itu kan hadiah. Hadiah itu boleh ada horor, boleh ada maisir. Oke. Kalau yang dijual itu kok itunya, gitu, Pak. Maka di sini nanti akan jadi masalah. Maka ketika kita ditanya bagaimana hukumnya jual beli lotre, kita akan lihat ini sebenarnya beli lotre atau beli makanan yang beri hadiah, gitu, Pak ya. Nanti akan beda hukumnya. Kalau beli telur cicak kok harganya sesuai, ya berarti hadiah itu sebagai tambahan. Kalau tambahan nggak masalah gitu. Kalau yang kita beli kok lotrenya, berarti nggak apa-apa. Saya kasih contoh, Pak. Tapi nanti bisa jadi namanya itu bukan berarti asli produknya. Saya kasih contoh. Beli pulsa gratis HP, Pak. Ada nggak? Atau beli rumah gratis istri. Nah, ini maksudnya apa nih? Atau beli rumah gratis mobil, atau beli mobil gratis rumah. Yang gratis yang mana, yang beli yang mana? Ini untuk menentukan pakai kebiasaan. Biasanya mobil Avanza itu harganya berapa? Gitu ya. Terus rumah itu harganya berapa? Kalau ternyata dilihat ke Avanza itu include di dalam harga rumah, berarti dia bukan hadiah. Berarti dia masuk dalam akad. Kalau masuk dalam akad berarti nggak boleh ada maisir, nggak boleh ada horor, gitu, Pak. Oke. Ini sudah jam 1 nih. Kelebihannya. Terus ini dimarahin bapaknya, bapak bosnya. Atau misalnya SMS berhadiah.
Ini SMS berhadiah itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Yang tidak boleh itu ketika duit yang kita taruh itu nanti akan diberikan kepada yang menang gitu Pak ya. Kenapa? Karena ada unsur mesirnya tadi. Beda ketika SMS-nya itu SMS biasa, tapi nanti ada pihak ketiga sponsor yang ngasih hadiah. Gitu, beda nanti. Atau contohnya taruhan bola gitu. Ya, taruhan bola itu bukan bolanya ditaruh gitu bukan Pak. Taruhan bola itu ya sama-sama yuk. Nanti kalau yang kalah nanti gendong saya ya gitu. Nah, ini kalau taruhan bola memang tidak boleh lah. Kalau undian berhadiah bagaimana? Begini Pak, undian berhadiah itu ada yang halal, ada yang haram. Kaidahnya tadi Pak, kalau ada pihak ketiga yang mensponsori gitu Pak ya, yang kita sebenarnya tidak bermodal apapun, kalaupun modal juga bukan untuk hadiah Pak, berarti hukumnya adalah halal. Beda dengan memang kita naruh di situ. Maka kuis yang biasanya, ayo silakan pilih 3, pilih gitu Pak. Apa itu namanya? Kuis apa tuh? Atau pilih saya kasih duit atau kasih tidak, apa namanya? Kuis apa tuh yang kuya-kuya itu Pak ya? Ya di sini kalau kita masuk kok bayar Pak, dan duit kita itu buat hadiah, berarti itu ada unsur judinya. Tapi kalau kita masuk gratis, nanti ada sponsor yang menanggungnya, berarti hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur mesir. Mungkin itu saja. Insya Allah kita besok masuk kepada pembahasan yang lain terkait horor. Horor ini banyak juga nanti di orang jual beli online gitu. Boleh nggak ngedit gambar Indomie diedit dikasih apa namanya telur Pak, padahal di dalam bungkusnya kan nggak ada telurnya Pak ya. Boleh nggak? Nah, ini juga akan kita bahas di berikutnya. Mungkin pada beberapa. Ustaz, ini kalau kita beli baju satu, yang satunya gratis, nah itu yang satu dipakai apa enggak ya Ustaz? Oh, kalau dipakai atau tidak gampang Pak. Bajunya itu gratisnya pakaian laki-laki atau perempuan Pak? Kalau gratisnya pakaian perempuan jangan dipakai Pak. Begini Pak, memang ini masalah tentang apa namanya tadi Pak. Ini ada ini apa namanya periklanan itu biasanya kan yang menarik Pak ya. Ibu-ibu itu biasanya suka diskon. Maksudnya apa? Bisa jadi Pak, yuk belanja di sono. Kenapa? Karena kalau kita belanja 500 ribu nanti gratis parkir Pak gitu. Padahal parkir cuma 5.000. Ini Pondok Indah kita parahin Pak. Nah di sini memang begini Pak, model seperti itu sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena ini konsep penjualan saja. Yang bermasalah itu ketika memang menipu. Maksudnya apa? Begini, bisa jadi memang yang di dalam Islam itu sebenarnya tidak diatur Pak. Sebenarnya berapa sih nilai margin profit itu berapa tidak diatur. Contohnya apa? Sebenarnya margin profit itu antara harga asli dengan harga penjualan itu berapa sih? Tidak ada Pak. Kenapa? Karena tiap barang itu ternyata beda. Maksudnya apa? Ada yang laku cepet, contohnya Pak gorengan. Bisa jadi modalnya 400 Pak, dijual 500 Pak. Tapi lakunya lama apa? Pesawat gitu Pak. Orang jual beli pesawat kan lama Pak. Bisa jadi nanti margin profitnya beda. Nah, di dalam Islam sebenarnya tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah asalkan tidak merugikan customer gitu. Nah, ketika merugikan customer itu punya pilihan yang namanya khiyar gitu Pak. Maka ketika beli baju satu gratis 2, sebenarnya kita tahu Pak, ini sebenarnya awalnya itu harganya cuma 100 ribu sih gitu. Cuma karena akhir tahun dikasih bonus gitu Pak ya, kita tertipu di situ. Kita akan kalau jual beli seperti itu sebenarnya kita sah Pak. Kenapa? Karena sama-sama ridho. Beda ketika nanti ternyata kita pulang, kita ternyata nyesel, oh ternyata bohong ya. Lah, ketika bohong pun sebenarnya kita punya pilihan antara melanjutkan jual beli atau menggagalkan yang biasa disebut dengan khiyar gitu Pak ya. Khiyar itu hak pilih Pak. Kita boleh memilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkannya. Dan ini konsepnya boleh-boleh saja asalkan tidak sampai parah Pak. Maksudnya apa? Parahnya itu ini apa namanya harganya dinaikkan sangat tinggi. Walaupun menaikkan harga itu antara satu barang di tempat lain itu boleh Pak. Maksudnya apa? Begini, es teh Pak kalau di warteg itu harganya berapa? 3.000 Pak. Kalau Javati Pak di XX1 itu harganya berapa? 15.000 Pak. Padahal kalau diminum itu es teh juga Pak. Cuma beda tempat, beda nama Pak. Itu harganya beda. Boleh nggak?
Ya sebenarnya sih nggak masalah, cuma kita sebagai customer juga harus customer yang cerdas gitu Pak ya. Jangan sampai tertipu yang seperti itu. Itu mungkin. Baik. Bisa satu pertanyaan lagi dari Ibu atau dari Assalamualaikum. Kalau perlombaan burung itu sebenarnya berburung. Perlombaan burung. Manuk perkutut. Nah ini bro, burungnya dilupain apanya nih Pak? Kicauannya Pak ya. Ini Pak, masalah sibak atau perlombaan ini nanti sebenarnya kita kaji lebih dalam begini Pak. Kata-kata musabaqah itu nanti apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh itu nanti ada macam-macamnya. Contohnya apa? Dalam hadisnya ada Pak, tidak ada perlombaan kecuali dalam panah, kemudian apa namanya kuda dan lain. Ini kalau burung itu sebenarnya nggak ada, walaupun nanti ada hadis yang mau untuk gara-gara khalifah itu suka burung Pak, ada orang ngarang-ngarang ditambahin burung gitu. Nah tentang perlombaan itu nanti kita bahas, paling tidak begini, yang tidak boleh itu adalah ketika kita taruhan Pak ya. Contohnya apa? Kita sama-sama naruh 50 ribuan, nanti yang menang akan ngambil uang dari itu gitu Pak ya. Berarti yang diharamkan adalah taruhannya gitu Pak ya. Yang kedua adalah ketika kita perlombakan suaranya, kok nanti ada sponsor yang akan memberi, sebenarnya nggak masalah Pak. Maksudnya apa? Saya ya ketiga nih, saya suka burung, wah yuk kita bagus-bagusan suaranya, nanti yang menang saya kasih deh gitu. Boleh nggak? Nggak masalah sebenarnya. Ketika ada pihak ketiga yang memang mau menanggung dari hadiah itu. Yang tidak boleh itu ketika masing-masing orang itu naruh duit gitu Pak ya. Nanti yang menang ngambil duit itu. Kalau di situ jelas maisir dan itu tidak boleh. Gitu Pak. Oke, mungkin itu saja.